Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wikanti Iva Juliani, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404113066. Praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan kelas 8 dengan materi jujur dan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Bu Wikanti di sini ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Oke, silakan Mbak Nisa bisa ke depan. Kita akan berdoa dulu, dipimpin teman-temannya. Pak Alut basmalah membimbing ya. Yuk, silakan dipimpin dulu. Mari teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, anak-anakku sekalian, untuk hari ini Bu Wikan ingin tahu apakah di kelas ini semuanya berangkat? Di kelas 8B apakah semuanya berangkat? Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Rahman, Zahira, dan Afrika. Oke, berarti ada 3 teman kita yang tidak berangkat hari ini. Kita doakan semoga teman kita segera sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional agar kita tumbuh semangat nasionalisme. Oke? Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalian sudah bisa? Biar semangat, tidak duduk terus, kita berdiri. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian, karena pembelajaran kita adalah pembelajaran agama Islam, kita berliterasi Al-Quran dulu. Apakah di kelas 8B ini sudah hafal surat Al-Kafirun? Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Ayyuhal kafirun. La a'budu ma Bismillahirrahmanirrahim. Berarti semuanya sudah hafal ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semuanya, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sholat jenazah, tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah. Oke, kita mengingat sedikit. Kemarin tentang memandikan jenazah. Siapa yang boleh memandikan jenazah laki-laki? Betul sekali. Siapa namamu? Prista. Jenazah laki-laki dimandikan oleh keluarga atau orang yang sama-sama laki-laki. Oke, masih ingat ya berarti? Nah, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang jujur dan amanah. Coba kita lihat. Oke, membiasakan perilaku jujur.
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian tentang amanah dan jujur. Nanti kalian akan belajar mengidentifikasi tentang perbuatan jujur. Semuanya sudah tahu perbuatan jujur? Sudah dilakukan dalam keseharian? Yakin? Yakin? Oke, sekarang biar semangat. Sudah tahu tepuk semangat? Sudah pernah diajari tepuk semangat? Belum. Kalau Bu Ikan bilang tepuk semangat, semangat, bisa? Oke, semangat ya. Kita coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tentang perbuatan jujur. Nah, di kelompok-kelompok ini nanti kalian akan mempelajari dan berdiskusi bersama tentang jujur. Oke, apakah di kehidupan sehari-hari kalian masih menemukan orang yang tidak jujur? Pernah, sering. Seberapa sering? Sering sekali. Oke, apakah orang yang berbuat jujur itu hatinya tenang? Pernahkah kalian berbuat tidak jujur? Hatinya tenang enggak? Tidak tenang. Berarti biar hidupnya tenang harus jujur. Oke. Di dalam kelompok-kelompok ini, Wikan akan membagikan LKPD. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu. Oke. Di sini ada gambar komik ya. Komiknya tentang apa? Yang pertama, ada anak ditanya oleh gurunya, "Loh, kamu kok nggak ngerjakan PR?" Terus gambarnya ngapain? Biasanya kalau kalian ditanya gurunya apa? Menjawab. Menjawabnya gimana? Lupa. Terus kalau dari sini kalian bisa melihat gambarnya gurunya marah, senang, atau nangis, atau apa? Menasehati. Nah, nanti dari gambar ini kita akan belajar sebenarnya bagaimana sih jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada masalah seorang siswa di situ kawan gurunya belum mengerjakan PR. Kira-kira nih kalian anak kelas 8 SMP nomor 1 Prambanan, kalau ada yang seperti itu bisa nggak kira-kira sebenarnya jujur itu bagaimana sih dalam hidup ini? Boleh nggak sih? Penting nggak sih jujur itu? Nah, nanti kalian akan berdiskusi bersama melalui LKPD yang akan Guru bagikan. Di dalam LKPD ini nanti jangan lupa dituliskan identitas kelompoknya, anggotanya siapa saja, lalu bacalah petunjuk pengerjaannya. Pengerjaannya ada studi kasus, didiskusikan bersama, lalu dulu ke kelompok. Silakan diisi, dikerjakan, dan didiskusikan terlebih dahulu. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang silakan bisa kalian lihat, bisa kalian cermati. Di sana ada kasus. Oke, silakan sekarang kalian baca bersama, berdiskusi, lalu dikerjakan. Yuk, silakan bisa dimulai. Ada yang membacakan atau ada yang soalnya pakai keras yang mana? Oke, dibacakan. Kelompok nanti berkata, yuk, semuanya gimana? Yuk, apakah ini
bisa terlihat semuanya? Karena semua kelompok sudah selesai, kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tadi. Oke, yang pertama, soalnya apa yang seharusnya dilakukan Andi ketika ia belum mengerjakan PR? Jawabannya, mengerjakan PR ulang agar tidak dimarahi guru. Dan yang nomor 2, mengapa kejujuran penting bahkan dalam hal tampak kecil seperti PR? Jawabannya, agar hati terasa tenang dan tidak gelisah. Oke, sudah? Sudah. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Oh ya, tadi adakah yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Cukup jelas? Oh, cukup jelas. Baik. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Adakah yang mau bertanya ke kelompok 2? Yakin? Yakin. Silakan kembali ke tempat aplausnya, anak. Ternyata kelompok 1 dan 2 tadi ada jawaban yang mirip-mirip ya. Karena diskusinya mungkin memang karena perbuatan jujur itu sering kita temukan dan kita temukan juga ada perbuatan yang tidak jujur. Oke, berlanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa mempresentasikan. Aplaus untuk Ya, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, ternyata hasil dari diskusi kelompok 3 juga ada yang sama. Berarti kalian sudah mulai sama persepsinya tentang jujur. Sekarang kelompok yang terakhir ya. Oke, sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Oke, yakin? Yakin. Beri aplaus untuk kelompok silakan kembali ke tempat semua. Oke, silakan duduk dulu. Bisa kembali. Dan saya coba minta semua LKPD-nya bisa dikumpulkan. Tadi ceritanya di sini adalah kasus tentang apa yang sesuai saya tampilkan tadi di depan? Komiknya tadi tentang kisah apa? Jujur. Kondisinya ada anak yang bagaimana? Anak yang tidak mengerjakan PR. Apakah itu sering terjadi di kelas? Oh, sering. Adakah temanmu yang seperti itu? Baik, karena hari ini kita sudah belajar tentang jujur. Tadi, ketika kalian sudah berdiskusi, ketika guru dan teman-temanmu kok melihat temanmu itu bohong, reaksinya apa? Reaksinya apa? Gurunya reaksinya kira-kira apa yang tadi yang sudah kecewa. Setelah itu tidak percaya. Teman-temannya jadi bagaimana? Menjauh. Karena kalau kalian suka berteman dengan dia jujur, apa yang suka bohong? Jujur. Yang jujur. Selain itu tadi ada kelompok yang mempresentasikan kalau hidupnya akan lebih tenang, lebih baik ketika hidupnya berkata jujur. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, karena ini tadi sudah kita pelajari bersama, adakah yang ingin menyimpulkan sebenarnya tentang jujur ini tadi apa sih? Ada yang ingin menyimpulkan? Silakan. Oke, silakan berdiri mulai. Kejujuran itu sama ibu, karena kita takut dimarahi. Oke. Jadi kita jujur,
tadi. Kalau kita berani berkata jujur, maka orang pun akan senang dengan kita. Tapi ketika kita berkata tidak jujur, maka orang tidak akan senang dengan kita. Dan kalau kita sering berkata tidak jujur, maka disebut dengan pembohong. Mau nggak jadi pembohong? Sudah, oke, baik. Berarti untuk hari ini pembelajaran kita cukup jelas? Jelas sekali? Dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan? Nah, apakah kalian siap untuk selalu berkata jujur? Apakah siap? Siap. Baik, kalau begitu untuk hari ini pembelajaran kita tentang jujur, kalian sudah mampu mengidentifikasi perbuatan jujur itu seperti apa. Lalu kalian juga sudah bisa menyebutkan ketika seseorang berkata berbuat yang tidak jujur, maka apa saja konsekuensinya juga sudah tahu. Dan tadi ada kaitannya dengan Quran surat Al-Ahzab, Al-Ahzab ayat 70. Oke, tadi berkatalah yang baik, qaulan syadidan. Makanya dalam Al-Quran saja sudah dijelaskan untuk berkata jujur, maka itu perintah langsung dari Allah. Oke, untuk pelajaran hari ini bisa kita terima, bisa kita pahami dengan baik ya. Oke, cukup untuk hari ini? Cukup, baik. Kalau hari ini kita sudah bisa mencermati tentang perbuatan jujur, yang terakhir sebelum nanti kita akan mengakhiri pembelajaran, ada post test hanya 5 soal, bisa kalian kerjakan sekarang dan nanti silakan dikumpulkan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ada relawan yang bisa mengumpulkan punya teman-temannya? Oke, silakan. Dari post test kalian ini nanti bisa akan tahu apakah kalian benar-benar sudah memahami untuk materi pada hari ini. Tentang apa materi kita? Jujur. Karena materi kita adalah jujur dan amanah, maka di minggu depan kita akan bertemu kembali. Dan materinya tentang amanah. Kalian apakah sudah mengenal Rasulullah? Sudah mengenal Rasulullah? Sudah. Dari ceritanya ada banyak ya. Nah, setelah itu besok tugas kalian di rumah adalah mencari kisah tentang Rasulullah saat beliau mendapat julukan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Betul sekali Anissa. Apa itu Nisa? Maaf ya. Betul, tadi katanya dapat dipercaya. Jadi carilah kisah dari Rasulullah. Mengapa sih Rasulullah itu mendapat julukan Al-Amin? Itu yang akan kita pelajari di minggu depan. Cukup untuk hari ini ya. Semangat selalu. Ya. Dan jangan lupa selalu berkata dan berbuat jujur. Oke, baik. Untuk hari ini